Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya untuk pertemuan ke-9 ini, karena tidak ada yang bisa hadir, daripada saya nanti merangkum di minggu depan, jadi saya buatkan saja video pembelajarannya untuk pertemuan ke-9. Nah, di pertemuan ke-9 ini materinya mengenai retikulum endoplasma. Nah, seperti dilihat, ini adalah bagian-bagian dari retikulum endoplasma. Nah, di situ bisa dilihat ada retikulum endoplasma kasar dan halus. Nah, untuk materi pembelajaran retikulum endoplasma ini terdiri dari definisi sel, definisi retikulum endoplasma, sejarahnya seperti apa, struktur RE-nya, komposisi kimia penyusun RE, enzim pada RE, dan sintesis protein. Pendahuluannya, definisi sel. Sel adalah unit struktural dari semua makhluk hidup. Terdapat dua jenis sel yang secara fundamental itu berbeda, namun terdapat begitu banyak kemiripan biokimia di antara kedua jenis sel tersebut. Dan sel ini terbagi menjadi sel prokaryotik dan eukaryotik. Kemudian struktur penyusun sel ini macam-macamnya, ada nukleus sebagai pusat pengatur inti dari sel, kemudian ada ribosom, ada mitokondria tempat produksi energi, ada sitoskeleton, ada aparatus Golgi. Retikulum endoplasma itu ada yang kasar dan halus, nanti bisa dilihat apa perbedaannya. Kemudian untuk definisi RE, retikulum endoplasma ini merupakan jejaring membran yang sedemikian ekstensif sehingga untuk menyusun lebih dari separuh total membran dalam banyak sel eukaryot. Jadi RE ini hanya terdapat pada pada sel yang eukaryotik gitu. Kata endoplasma ini itu berarti di dalam sitoplasma, sedangkan retikulum adalah kata Latin untuk jejaring kecil, berarti jejaring kecil yang ada di dalam sitoplasma. Kemudian sejarah penemuan RE pada tahun 1902, seorang ilmuwan Italia bernama Emilio Ferrati ini meneliti tentang retikulum endoplasma. Nah, kemudian untuk berikutnya itu sejarah penemuan RE. Kemudian pada tahun 1953, penelitian tadi itu dilanjutkan oleh Kate Porter, dan dialah yang pertama menamakan istilah retikulum endoplasma. Kemudian melalui penelitiannya, Porter ini dia itu menemukan jala-jala yang halus pada sitoplasma fibroblas ayam, dan ditemukannya itu saat dia itu memotong secara melintang serat dari daging ayam itu dan diamati di bawah mikroskop. Dan jala-jala ini tampak seperti saluran buntu dengan bentuk yang mirip gelembung memanjang. Penelitian ini kemudian dilanjutkan kembali oleh Haller dan Wesling pada tahun 1965. Mereka mengamati di bawah mikroskop elektron dan mengambil kesimpulan bahwa terusan-terusan tersebut saling berhubungan dan saling berkaitan di seluruh sitoplasmanya. Nah, ini adalah gambar jala-jala yang halus pada sitoplasma fibroblas ayam. Kemudian untuk struktur RE ini terdiri dari jejaring tubulus dan kantong bermembran yang disebut dengan sisterna. Dari kata Latin sisterna, penampung cairan. Membran RE ini memisahkan kompartemen RE yang disebut dengan lumen, rongga RE, ataupun ruang sisterna dari sitosol. Nah, ini bagian-bagian dari RE. Ada sisterna, ruangan pada retikulum endoplasma yang berbentuk ruang gepeng. Susunannya itu berlapis-lapis dan saling berhubungan. Itu yang bisa dilihat itu. Nah, itu sisterna, bentuknya itu gepeng-gepeng dan saling berhubungan. Kemudian tubular, berbentuk sebagai pipa kecil yang saling berhubungan.
Kemudian ada vesikular, ini ruangan pada retikulum endoplasma yang berbentuk seperti gelembung-gelembung kecil berlapis. Ini bisa dilihat di sisterna, tubular, dan vesikular. Kemudian untuk struktur RE, itu satu berupa kumpulan kantung seperti membran berbentuk pipa, gelembung dan kantung pipih yang meluas dalam sitoplasma sel eukariot. Yang kedua itu terdiri atas ruangan kosong yang ditutupi dengan membran dengan ketebalan 4 nanometer. Dan ketiga, pada umumnya membran RE ini merupakan model mosaik cair yang terdiri dari lipid 30% dan protein itu ada 70%. Iya, masih materi pembelajaran bagi dari. Iya, iya. Kemudian membran retikulum endoplasma ini kandungan proteinnya lebih tinggi daripada lipidnya. Bagian dalam membran ini disebut dengan luminal atau ruang sisterna, dan daerah di luar membran yang disebut dengan ruang sitosolik. Kemudian ada dua wilayah pada RE yang berbeda dalam hal struktur dan fungsinya, walaupun saling berhubungan. Ada RE halus dan RE kasar. RE halus ini diberi nama demikian karena di permukaan luarnya itu tidak terdapat ribosom. Ribosom ini hanya terdapat di permukaan luar yang RE kasar, yang menyebabkan RE ini tampak kasar di bawah mikroskop elektron. Nah, ini perbedaannya antara RE kasar dan halus, hanya ditempeli oleh ribosom yang RE kasar. Kemudian untuk yang RE halus, ini fungsinya dalam berbagai proses metabolisme yang bervariasi menurut tipe selnya. Proses ini antara lain untuk pembuatan lipid, kemudian proses metabolismenya itu seperti apa di dalam sel, serta untuk menetralisir dari obat-obatan dan racun yang masuk ke dalam tubuh. Enzim-enzim pada RE halus ini penting dalam pembuatan lipid, termasuk minyak, fosfolipid, dan steroid. Dan steroid ini dihasilkan oleh RE halus, penting untuk sel hewan, antara lain itu untuk hormon sekret vertebrata dan berbagai hormon steroid yang disekresikan oleh kelenjar adrenal. Kemudian untuk RE halus, enzim-enzim lainnya pada RE halus ini membantu mendetoksifikasi obat-obatan dan racun terutama yang terdapat pada sel hati. Detoksifikasi itu melibatkan penambahan glukosida
Nah, komposisi